Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, pada pagi menjelang siang hari ini kita dapat dikumpulkan dalam acara aksi nyata sosialisasi guru penggerak. Adapun susunan acara untuk hari ini, yang pertama adalah pembukaan yang saya lakukan. Kemudian yang kedua adalah sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SDN Silaturi 3, dan yang kedua adalah paparan tentang aksi sosialisasi guru pengedak yang akan disampaikan oleh Ibu Nurdiana. Untuk menyingkat waktu, maka acara pertama yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak. Kepada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa syukru ala nikmatillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini kita bisa berkumpul dalam acara sosialisasi guru penggerak angkatan ke-7. Kita merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Bapak Ibu guru ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi profesi sebagai pendidik. Ini adalah suatu kebahagiaan bahwasanya profesi yang kita istilahnya kita laksanakan pada kesempatan ini sangatlah mulia di sisi Allah. Karena dengan profesi guru ini, selain daripada Allah memuliakan, juga kalau melihat keterangan dari hadis bahwa dengan menjadi pendidik ini sangatlah membahagiakan kepada kita. Jangankan istilahnya manusia, malaikat akan turut mendoakan para guru, tenaga pendidik apabila menyampaikan suatu ajaran pada umat, walaupun satu ayat atau istilahnya satu kalimat disampaikan, maka dengan itu kita merasa bangga menjadi seorang pendidik. Begitu, marilah kita untuk menjalankan profesi ini untuk supaya dilaksanakan dengan secara ikhlas, dan sehingga kita menjadi pegangan untuk masa depan, baik untuk istilahnya di dunia ataupun nanti menuju ke akhirat. Demikian juga pemerintah tidak segan-segannya selalu berupaya untuk menuju istilahnya dalam undang-undang yang kita tahu bahwa untuk mencerdaskan bangsa, salah satu upayanya yaitu dengan cara ini. Pemerintah istilahnya berupaya supaya generasi muda menjadi harapan bangsa, menjadi harapan para orang tua, sehingga dengan bergulir
program-program yang diluncurkan kepada sekolah-sekolah yang sekarang ini adalah segera berglamor, yaitu dengan adanya guru penggerak. Dan alhamdulillah di sekolah kita ini istilahnya sudah ada 2 yang masuk kepada program guru penggerak, dan ini semuanya untuk kalau ada kesempatan semuanya untuk mengikuti, karena dengan adanya program-program ini mungkin ini ada sebagai pembaharuan dalam pendidikan yang sehingga tujuan pendidikan itu kita dapat sampai. Nah, untuk itu pada kesempatan ini Ibu Nurfiana untuk mensosialisasikan istilahnya program ini. Yang pertama, yang terutama kemarin juga Pak Ustadz juga, yang kedua ini adalah Ibu Nurfiana untuk mensosialisasikan istilahnya apa yang dia dapat mengenai hal-hal yang diprogramkan di dalam guru penggerak ini, supaya tidak hanya dia yang tahu, tapi semuanya yang ada di sekolah ini menjadi tahu. Dengan mengambil tema di sini adalah tentang proklamator, istilahnya proklamator pendidikan, ya, yaitu siapa? Nah, di daerah ini ada sebagai penggerak motivasi yang mana itu berglamor sampai sekarang ingat. Nah, kalau berbuat kebaikan itu istilahnya akan selalu dikenang setelah ketiknya. Malahan kalau istilahnya manusia yang sudah menerima kebaikan itu akan selalu berdoa. Itu manfaatnya. Orang yang selalu menanam kebaikan itu akan mendapatkan doa dari orang-orang yang terdidik itu. Maka dengan itu mari kita bersama untuk berbuat kebaikan, ya, sehingga nanti kita diingat orang, dan setelah diingat kita didoakan, ya, untuk didoakan itu demi kebaikan, karena orang sudah bahagia mendoakan itu akan kepada kita. Untuk itu mari bersama-sama di dalam pendidikan ini kita pembaruan ini untuk supaya kita melaksanakan proses ini dengan serius. Mungkin sambutan dari Bapak itu saja. Mari kita ikuti program yang akan disosialisasikan oleh Ibu Nurfiana. Sekian dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturkan terima kasih atas paparan yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bapak menjadi penyemangat buat kita, dan bagi yang belum supaya bisa mengikuti anjuran pemerintah, yaitu dengan adanya guru penggerak. Insya Allah. Selanjutnya acara yang kedua yaitu yang akan disampaikan oleh Ibu Nurfiana tentang sosialisasi paradigma pendidikan Ki Hajar Dewantara, menumbuh kembangkan budaya positif di sekolah. Perlu kita hayati dan perlu kita simak apapun yang akan disampaikan dan dipaparkan oleh Ibu Nurfiana. Kepada Ibu Nurfiana di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dede sebagai pengelola acara dalam kegiatan sosialisasi ini yang dipimpin Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati. Langsung saja kita pada inti. Pada kesempatan kali ini saya bukan maksud untuk menggurui atau maksud memberikan pengetahuan yang lebih, cuma saya ingin sharing saja dengan apa yang telah saya dapatkan di guru penggerak angkatan 7. Dengan aksi nyata ini,
pada modul 1.4 ini saya mengambil tema yaitu sosialisasi paradigma pendidikan Ki Hajar Dewantara menumbuh kembangkan budaya positif di sekolah. Nah, maksudnya dari budaya positif ini kita berarti membuat atau membangun budaya positif di sekolah. Untuk membangun budaya positif di sekolah, maka kita harus mengetahui dari yang pertama dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, dari Ki Hajar Dewantara, langsung kita masuk ke nilai dan peran guru. Nah, sesudah itu langsung kita masuk ke visinya. Dan terakhir baru mulai masuk ke tahapan budaya positif. Seperti kita tahu bahwa Ki Hajar Dewantara ini adalah Bapak pendidikan kita ya. Nah, dari Ki Hajar Dewantara ini beliau memberikan ilmunya tentang pendidikan. Pendidikan itu adalah menuntun. Arti dari menuntun itu adalah sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak menurut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, dari Ki Hajar Dewantara ini berarti pendidikan itu mengajarkan kita untuk menuntun anak. Nah, sedangkan menuntun dari kata Ki Hajar Dewantara ini bagi pendidik, nah, berarti mendidik dan mengajar. Maksud mendidik dan mengajar ini adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dengan segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Itu menurut dengan pemahaman dari Ki Hajar Dewantara. Nah, berikutnya pada pendidikan Ki Hajar Dewantara ini, pendidikan itu menghamba kepada murid, di mana kita mengajar dalam pendidikan sekarang itu pendidikan sebuah kodrat keadaan yang dimana haruslah berpihak pada murid sesuai dengan kodrat keadaannya, yaitu kodrat keadaan alam itu berarti dari lahir, dan juga kodrat zaman sekarang. Karena mustahil kita memberikan materi, memberikan arahan kepada anak jika dengan metode yang terdahulu. Sedangkan sekarang udah ada HP, udah ada internet, gitu kan? Tapi kita terus pada zaman dahulu. Nah, dengan kodrat keadaan ini kita harus bisa merubah dan membuat paradigma ini sesuai dengan zaman kita. Jadi lebih diperkenalkan dengan IT, dengan dengan pemahaman-pemahaman yang sudah sejalan sesuai dengan yang kita lihat hari ini ya. Nah, dari pemahaman yang bisa menuntun, kita juga termasuk kepada semboyan refleksi Ki Hajar Dewantara. Nah, semboyannya itu adalah Ingarso Sumsulodo, Ingmadia Mangunkarso, Tuturi Handayani. Maksud dari pemaparan ini apa? Ingarso Sumsulodo, yaitu di depan memberikan contoh. Kita sebagai guru di depan akan memberikan contoh. Begini nak contoh yang baik, begini nak kelakuan yang baik, dan seperti itu. Itu menuntut Ingarso Sumsulodo. Tapi posisi kita tidak dalam satu bidang itu. Ada lagi Ingmadia Mangunkarso. Nah, di mana di tengah memberikan semangat. Selain kita memberikan contoh, kita memberikan semangat. Ada anak tidak di bagian tengahnya memberi semangatnya, dan di terakhir di belakang kita mendorong supaya anak itu berani ke depan, berani menunjukkan kemampuannya. Nah, dengan kalimat Ingarso Sumsulodo Ingmadia Mangunkarso Tuturi Handayani itu mencakup ketiga bidang itu. Jadi kita bisa membimbing semua seorang anak itu menjadi yang terbaik dan lebih terbaik lagi. Nah, dalam pendidikan juga guru itu ibarat petani. Nah, di mana sekolah itu adalah lahannya, berarti lahan kosong. Nah, gitu kan? Nah, dan benih adalah benihnya. Jadi kalau misalnya kita membenih satu pohon, maka kalau kita mengurusnya, berarti pohon itu akan memberikan kita apanya? Akan memberikan kita buahnya, ya kan? Nah, sama seperti ini, petani hanya bisa menuntun tumbuhnya benih dengan merawatnya. Nah, dan padi akan memberikan hasil dari perawatannya. Jadi jika kita memberikan
memberikan yang terbaik kepada murid kita, insya Allah murid kita akan memberikan hal yang terbaik dengan prestasi, dengan kebanggaan-kebanggaannya. Itu dari pengertian semboyan refleksi Ki Hajar Dewantara. Nah, melihat kepada refleksi yang barusan dipaparkan, bahwa kita harus berpihak kepada murid. Nah, makanya kita di sini sebagai guru dicondongkan harus memiliki 5 karakter nilai guru, di mana nilai karakter 5 guru ini terdiri dari nilai mandiri. Maksud dari mandiri itu, jadi kita membuat misalnya tanpa kita ada tugas dari sekolah, tanpa ada bimbingan dari seseorang, tapi keluar dari hati nurani kita, bagaimana kita untuk ingin belajar, ingin mengikuti seminar, ingin mengikuti kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, maksud dari mandiri itu kita mencari ilmu untuk menumbuhkan pemahaman kita tentang pengajaran. Nah, yang kedua, reflektif. Reflektif itu berarti kita itu selalu mengoreksi tentang apa yang sudah kita ajarkan kepada siswa. Kita selalu mengontrol setiap sudah pelajaran itu, apakah saya kurang, apakah saya kurang lebih, atau saya bagaimana cara memperbaiki pembelajaran saya di kelas agar suasana pembelajaran bisa lebih optimal. Dan dalam refleksi ini juga kita bisa menggunakan dengan merefleksi kepada kepala sekolah, rekan sejawat, atau kepada guru senior. Misalnya, seperti sering kejadian ya di kelas, ada anak-anak yang tidak fokus dalam belajar. Sebelum kita membuat tindakan, kita pasti akan sering merefleksi dulu. Saya punya masalah ini dengan ini. Bagusnya seperti apa? Nah itu, ada nilai guru untuk merefleksi. Yang ketiga, nilai kolaboratif. Kolaboratif itu berarti kita berkolaborasi dengan teman. Nah, seperti misalnya dalam mengadakan kegiatan biasa, otomatis semua itu tidak bisa dilaksanakan oleh satu orang. Nah, makanya perlu adanya tim. Dalam setiap kegiatan itu harus ada tim. Nah, tim inilah disebut untuk berkolaborasi dalam setiap kegiatan. Nah, berikutnya adalah nilai inovatif. Inovatif ini berarti kita selalu memberikan pembelajaran apa sih yang lebih baru, yang lebih bisa dipahami oleh anak, yang lebih masuk ke IT sesuai dengan zamannya. Nah, kita kan membuka seperti sekarang kita memakai fokus, bisa memakai musik-musik gitu kan. Nah, itu lebih mau membuat pemahaman anak. Nah, yang terakhir berpihak pada murid. Nah, jadi segala sesuatu itu kita akan lebih mencontohkan bagaimana anak supaya berkreatif. Jadi tidak kamu harus seperti ini, tidak seperti itu, tapi dengan satu arahan anak bisa membuka lagi ilmunya dan menggali terus kemampuannya. Nah, itu dari nilai-nilai guru. Nah, seperti kita lihat, perubahannya sangat terasa sekali ya dari zaman dulu dengan zaman sekarang. Nah, seperti perubahan paradigma ini. Pada yang pertama ada perubahan orientasi kepada guru, karena pendidikan itu berawal semua dari guru ya Bu ya. Nah, yang berikutnya siswa adalah sebagai objek. Jadi dimana kita membuat pembelajaran, oke, kamu seperti ini, kamu harus arahannya seperti ini, seperti itu ya. Nah, berikutnya proses pembelajaran terjadi pada tempat dan waktu tertentu. Jadi dominan tetap saja di sini, tidak boleh keluar kelas, tidak di mana, tetap saja di sini. Dan kemudian juga tetap seperti menulis, berhitung, tanpa ada kegiatan yang lainnya. Nah, yang berikutnya tujuan utamanya menitik beratkan pada penguasaan materi pelajaran, yaitu berfokus kepada satu tema. Jadi tema beres, materinya beres, oke, selesai pembelajaran, seperti itu. Nah, kalau di paradigma yang sekarang, yaitu berorientasi kepada siswa. Jadi kita cuma mengarahkan dan siswa akan membuat objeknya sendiri. Nah, dari proses pembelajaran terjadi di mana saja. Nah, tujuan utama pada pembentukan tingkah laku yang lebih luas. Jadi anak bisa membuat kesempatan, tidak menganggap kamu tariannya harus ini, kamu seperti ini, tidak seperti itu. Tapi anak akan membuat, oh Bu, saya bisa gerakannya seperti ini. Saya bebas untuk memberikan apa yang saya bisa. Nah, dari metode pembelajaran juga akan berbeda. Metode pembelajaran pada zaman dahulu diberitahu, anak diberitahu, dan guru sebagai sumber utama. Nah, tekstual berbasis pada teks, berbasis konten, versial, jawaban tunggal, dan verbalisme.
Nah, sedangkan pada menjadi model pembelajaran sekarang itu, anak lebih mencari tahu berbasis aneka sumber belajar, pendekatan ilmiah, berbasis kompetensi historik terpadu, kebenaran jawaban multidimensi, keterampilan dan aplikatif. Nah, itu paling menjadi model pembelajaran pada zaman sekarang. Ini ya, ciri-cirinya pada abad 2021 ini yaitu tersedia di mana saja dan kapan saja. Itu berupa informasi. Informasi ini bisa berupa di HP, di internet kan ya, di laptop juga bisa. Nah, berikutnya lebih cepat memakai mesin komputasi atau memakai alat elektronik yang barusan. Otomasi menjangkau segala pekerjaan rumit. Nah, berikutnya komunikasi di mana saja dan kemana saja. Itu bisa menjadi model pembelajaran pada abad 2021. Nah, dari pembelajaran yang barusan dijelaskan, ada tentang nilai guru dan juga kontrol guru. Nah, di sini untuk mendapatkan budaya positif, dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, dalam pelaksanaannya, kita sebagai guru itu kadang kita mempunyai kontrol guru terhadap siswa. Nah, kontrol guru kepada siswa ini, menurut Dr. William Kaiser dalam kontrol teori, terdapat beberapa mikropersepsi tentang kontrol, yaitu ilustrasi bahwa guru itu mengontrol siswa. Kebanyakan kita mengontrol kan, oke nah, kamu seperti ini, kamu tuh jangan seperti ini, kalau kamu seperti ini nanti ada alasannya juga kan. Nah, itu berarti kita membuat ilustrasi bahwa guru mengontrol siswa. Nah, berikutnya ilustrasi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, yang ketiga, ilustrasi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kamu mah ada tuh makanya buang sampah sembarangan, jadi kalau kotor, konsep lingkungan. Nah, seperti itu. Berarti kan kita membuat ilustrasi bahwa dia melakukan kesalahan yang sangat fatal. Itu adalah kontrol dari seorang guru yang kontrol guru ini. Yang terakhir adalah ilustrasi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, memaksa ini berarti kita buat si anak untuk mengikuti aturan dengan nilai sekian, bisa sekian. Kalau bisa menyelesaikan tugasnya, maka hasilnya memiliki nilai lebih bagus. Itu berasal ke ilustrasi bahwa orang dewasa memiliki hak dan memaksa. Nah, dari pemahaman kontrol guru terhadap siswa ini, menurut Stephen, jika ingin membuat kemajuan, maka perlahan ubahlah sikap atau perilaku Anda. Tetapi jika ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah cara dan melihat dunia, ubahlah cara Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang kenyataan. Jadi kita bisa merubah dengan kontrol-kontrol kita agar anak bisa memahami cara-cara untuk bersikap di sekolah. Nah, kita lanjut ke disiplin positif. Menurut Dr. Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan siswa yang merdeka, maka syarat utamanya harus mempunyai disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang berasal dari motivasi internal. Maksudnya internal itu adalah dari diri sendiri, dan juga diperlukan motivasi eksternal orang lain. Nah, untuk mendisiplinkan dirinya, jadi kita perlu motivasi internal dan perlu motivasi eksternal. Nah, dari sini motivasinya ini, motivasi perilaku manusia ini terdapat 3 motivasi perilaku manusia menurut Dian Joser, yaitu 1, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak lebih menghindar, saya nggak mau ngelakuin ini ya, di sini kayak salah, kayak saya dapat hukuman, seperti itu. Nah, nomor 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Oke, saya mau ke depan karena Bapak kalau saya ke depan akan memberikan hadiah. Jadi anak berani ke depan itu hanya karena ingin mendapat imbalan, bukan dari hati nuraninya. Nah, yang ketiga, motivasi perilaku manusia itu
untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, untuk mengeluarkan apa sih maksudnya teh bakatnya sendiri. Nah, mereka harus mengeluarkan dengan diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, tujuannya apa? Tujuan disiplin positif ini tujuannya itu adalah untuk menanamkan motivasi kepada semua siswa kita agar mereka menjadi orang merdeka. Nah, ingin menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, motivasi ini terdiri dari siswa internal, dari siswa sendiri, dan dari juga dari orang lain juga, ya, sehingga akan berdampak jangka panjang dan tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman dan hadiah. Kalau misalnya keluarnya dari diri sendiri. Nah, berikutnya. Nah, pemaparan yang berikutnya itu tentang kebutuhan dasar manusia. Setelah kita mengetahui kebutuhan disiplin kita, tujuannya untuk apa, dan ada juga kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Bertahan hidup itu berarti untuk keperluan jasmaninya, rohaninya, gitu kan. Nah, yang kedua membutuhkan cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Jadi siswa yang kadang dia lebih tidak berani ke depan, tidak berani apa, dia lebih diam saja. Dan karena apa? Dia butuh sekali kasih sayang dan bujukan dari guru, gitu ya. Nah, kebutuhan dasar yang berikutnya kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Jadi dia ingin mengeluarkan pendapat, ingin saya memilih, saya tidak mau itu, tapi saya mau ini. Nah, itu kebutuhan kebebasan. Nah, yang keempat, kebutuhan kesenangan. Maksudnya itu kebutuhan untuk merasa senang. Bagaimana dia memperlakukan seperti dia main-main di kelas, dia lari-lari. Nah, itu berarti masuk ke kebutuhan kesenangan. Nah, yang terakhir adalah kebutuhan penguasaan. Nah, dia itu kadang kalau kita membuat kebutuhan penguasaan ini, anak lebih mudah, saya bisa. Itu harus sama saya. Lah, kamu jangan sama dia karena saya yang paling pintar, berarti saya hanya harus ke depan. Itu lebih ke kebutuhan penguasaan karena dia lebih mengaku atas kemampuan dia, apa melihat orang lain. Itu untuk kebutuhan dasar manusia. Nah, dari berikutnya, dari yang tadi dijelaskan tentang disiplin, nah maka kita akan merubah tentang keyakinan kelas. Makanya dari paradigma ini kita akan mengubah budaya positif kita itu mengubah yang namanya peraturan menjadi keyakinan kelas. Kenapa sih beda dengan kenapa tidak peraturan saja? Karena peraturan orang lebih memberikan berat kepada anak. Kalau kamu tidak melakukan itu maka hukumannya ini. Beda dengan keyakinan. Kalau keyakinan keras itu suatu hukumannya itu dibuat oleh dia sendiri dan oleh kita semua. Contohnya gini. Dari keyakinan itu adalah nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara bersama dan universal, bersama-sama keyakinan kelas itu. Jadi kita merubah yang peraturan dirubah menjadi keyakinan. Nah, orang akan lebih semangat atau tergerak untuk melakukan keyakinannya daripada hanya mengikuti aturannya saja. Nah, mungkin pemaparan ini sudah pernah dipaparkan oleh Pak Ustadz yang angkatan 5, ya. Nah, saya pada kali ini saya akan memberitahu atau memberikan arahan dalam pembentukannya saja. Nah, untuk membentuk keyakinan kelas ini, yang pertama, keyakinan kelas ini fungsinya untuk apa? Yaitu keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan nyata. Maksudnya lebih singkat, ya. Kalau peraturan keyakinan kelas ini. Berikutnya, keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal, berarti untuk semua, gitu kan? Nah, yang ketiga, keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif, berarti seperti misalnya saling menghormati dan cukup misalnya, ya. Tapi itu bisa mencakup bentuk beberapa item. Nah, berikutnya, keyakinan kelas hendaknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan, yang dapat diterapkan di kelas. Kalau kita membuat kesepakatan kelas. Nah, berikutnya, semua anggota kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui surat pendapat. Jadi seperti poinnya gitu. Buat untuk pembuatan keyakinan kelas kita, kamu maunya kayak gimana? Dia akan menulisku datang jam 8 kelas harus bersih atau apa. Kita tampung dulu.
Nah, sesudah tampung kita umumkan, oke, kita ambil kesimpulan karena ini banyak, berarti ini tentang saling menghormati. Oke, masuk ke tanggung jawab, kan? Nah, berikutnya semua anggota kelas bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, maksudnya itu kalau kita sudah membuat keyakinan kelas, maka harus ada konsekuensinya. Beda dengan hukuman. Kalau peraturan, di mana melanggar, kamu dihukum harus seperti itu. Kalau keyakinan kelas, berarti konsekuensinya. Contohnya, kalau kamu menyobek buku orang lain, maka bukan hukuman yang disebutnya itu. Konsekuensinya kamu apa? Berarti harus mengganti buku yang baru. Ya kan? Misalnya dia merobek buku temannya sampai sobek semuanya. Nah, konsekuensinya apa? Dia harus mengganti tersebut. Itu untuk keyakinan kelasnya. Nah, bagaimana cara membuat keyakinan kelas itu? Nah, langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas itu, yang pertama, satu, memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk berpendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Nah, yang kedua, mencatat semua masukan siswa di papan tulis atau di kelas besar sehingga semua siswa bisa melihatnya. Nah, yang ketiga, menyusun keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ubahlah kalimat negatif menjadi positif. Nah, yang keempat, meninjau kembali daftar pendapat yang telah dicatat. Kemudian, mengajak siswa mencari nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti peraturan tersebut. Contohnya di sini, belajar di kelas, mendengarkan guru, dan datang tepat waktu. Nah, kalau kita disatukan, berarti kita masuk ke saling menghormati. Ya, berarti masuk ke keyakinan kelas saling menghormati. Nah, yang berikutnya, yang enamnya, limanya, meninjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Dengan kita membuat keyakinan kelas, dalam jangka 1 bulan nih, kita refleksi dulu. Apakah sudah terlaksana? Atau banyak yang melanggarnya? Atau harus diperbaiki lagi? Maka kita akan merefleksi lagi keyakinan kelas ini. Nah, setelah dibuat dan disepakati, lalu ditempel di kelas agar mudah terlihat. Itu sebagai contoh saja kesepakatan kelas yang dibuat di kelas 3. Jadi cuma 6 item, tapi kita mengambilnya beberapa maksudnya beberapa poin di situ. Nah, itu adalah tentang keyakinan kelas. Nah, berikutnya di sini adalah posisi kontrol. Nah, tentang tadi hukuman dan konsekuensi. Nah, kita ada posisi kontrol kita karena kita tidak bisa mengontrol diri kita sendiri. Nah, posisi kontrol guru ini ada posisi kontrol penghukum, ada posisi pembuat orang merasa bersalah, posisi kontrol guru sebagai teman, monitor atau pemantau, dan manajer. Nah, contoh dari posisi kontrol ini, saya meminta waktunya Ibu untuk dapat melihat atau memahami tentang posisi kontrol di sini. Bentar. Ini adalah 5 posisi kontrol oleh Ibu Dian. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Grosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Nael yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? eh, Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin ulet ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman,
dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain saya? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Emma dan Iya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan ya, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid.
yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berikut adalah pemaparan tentang posisi kontrol. Bagaimana Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu mana yang termasuk dengan posisi kontrol yang paling bisa berpihak kepada siswa? Yang manajer, oke ya betul. Karena manajer itu berarti memasuki tentang posisi kontrol teman dan sebagai pemantau. Nah, tujuan dari 5 posisi kontrol guru ini terdapat kepada siswa itu yang mencapai posisi manajer, di mana pada posisi ini siswa dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman. Nah, ini adalah sebuah posisi kontrol untuk dapat kita membuat keyakinan kelas itu lebih terasa. Nah, dari posisi kontrol ini yang disebut dengan tadi posisi manajer itu, berarti kita masuk ke posisi kontrol restitusi. Restitusi itu apa? Nah, itu adalah proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi pada pembantu siswa menjadi lebih memuai tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya ketika berbuat salah. Nah, tadi seperti yang contoh dari manajer tadi kan, kita lebih bertekankan apa yang akan kamu lakukan. Setelah kamu melakukan kesalahan itu, kamu akan bagaimana? Solusi lainnya bagaimana? Nah, itu dari posisi kontrol restitusi. Nah, dari posisi manajer barusan juga, dari ciri-cirinya itu seperti tadi contoh, restitusi bukan menembus kesalahan, tetapi untuk belajar dari rasa kesalahan. Nah, yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Nah, yang berikutnya, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Nah, yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, tindakannya akan berubah, bukan? Nah, berikutnya, restitusi fokus pada aktor bukan tindakan. Nah, restitusi menguatkan dan mengembalikan siswa yang berbuat salah kepada kelompoknya. Dari ciri-ciri restitusi ini, maka kita akan menyambung kepada sebuah tindakan itu segitiga restitusi, di mana anak membuat kesalahan yang tadi menghukum tidak menghukum, tapi kita membuat segitiga restitusi ini. Yang satu, pertama, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kita lebih punya nomor ke anak. Kita kan udah menyepakati apa. Nah, berikutnya menanyakan keyakinan di situ kan. Nah, lalu kamu ingin menjadi orang seperti apa di sini? Pertanyaan yang kedua itu seperti ini. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu awalnya kita pertanyaan. Nah, berikutnya kita menstabilkan identitas dulu. Nah, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi jangan memponis anak melakukan kesalahan itu. Emang kamu bukan yang satu-satunya yang suka melakukan kesalahan itu. Ibu juga pernah melakukan itu. Kita menstabilkan identitas dia. Nah, berikutnya, langsung ke sini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dengan kesalahan itu kamu mau apa? Nah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Dia udah buat kesalahan, kenapa dia buat kesalahan itu? Alasannya apa? Nah, sesudah buat kesalahan, apa yang akan kamu lakukan setelah melakukan kesalahan itu? Cara memperbaikinya bagaimana? Nah, kita arahkan oleh segitiga restitusi ini. Jadi masuk ke validasi kebutuhan. Nah, itu masuk ke segitiga restitusi. Nah, dari pernyataan segitiga restitusi ini adalah salah satu cara untuk dapat kita membangun budaya positif di sekolah kita. Mudah-mudahan dengan pemaparan yang saya jelaskan bisa membuat keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Sebelum kita masuk ke refleksi, saya mohon
bantuan dari Bapak Ibu semuanya, kita ekspresi dulu sebentar. Mungkin pernah Bapak Ibu laksanakan, cuma kita ekspresinya itu cuma beda aja. Jadi yang asalnya panjang jadi pendek aja gitu. Kalau misalnya panjang, tapi posisinya kita pendek. Kalau pendek berarti panjang. Gitu ya. Kita berubah dulu. Oke, siap ya. Boleh Bapak Ibu dulu untuk berdiri sebentar untuk ekspresi sebentar. Siap. Siap ya. Diikuti juga yang cuma panjang pendeknya aja. Kita membuat posisi kontrol. Oke, barusan adalah sebuah kegiatan panjang pendek saja ya, cuma kita merubah saja, tapi dengan perubahan itu kita melakukan posisi kontrol. Kita mengontrol diri kita bahwa yang panjang itu berarti pendek, ya, tapi yang pendek itu berarti panjang. Kita merubah sistem kita tentang posisi itu. Nah, alhamdulillahirobbilalamin, kegiatan pada kali ini pemaparan yang dari saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan dapat bisa dipahami, dan untuk merefleksi kegiatan ini dari pembahasan budaya positif ini saya mendapatkan banyak sekali ilmu yang sangat berperan di sekolahnya, di mana saya dapat memahami dari rekan segitiga institusi dan bagaimana memecahkan masalah. Nah, untuk terakhir kita akan merefleksi tentang kegiatan hari ini. Boleh saya minta bantuan kepada Bapak Ibu untuk dapat merefleksi kegiatan yang kita laksanakan ini. Boleh perwakilan? Wah, di depan. Ditulis, catat. Nggak usah dibaca saja, Pak. Oke, apa yang Anda pahami dari kegiatan ini? Dari tadi kegiatan kita memahami yang tadinya tidak tahu menjadi tahu adanya sosialisasi ini tentang pertama budaya positif, tentang disiplin, kemudian tentang posisi kontrol, kemudian tentang manajemen ya tadi yang dijelaskan di prosedural manajemen, dan terakhir adalah tentang bagaimana keyakinan positif dibuat. Dan satu lagi yaitu tentang restitusi ya. Kemudian apa hal yang paling menarik menurut Anda dalam kegiatan ini?
Yang paling menarik adalah tentang keyakinan kelas yang tadi dibuat berdasarkan peraturan, tetapi kita coba lebih singkat lagi, meningkat lagi tentang keyakinan yang dibuat untuk di sekolah. Kemudian, apa yang membuat Anda penasaran dengan kegiatan ini? Banyak, jadi sebenarnya banyak tadi penyampaian juga mengontrol, kemudian hal-hal tentang bagaimana itu segitiga restitusi dijalankan, karena pada hakikatnya posisi kontrol kita itu akan berpengaruh dengan konsep segitiga restitusi. Kemudian ide apa yang akan Anda lakukan setelah ini? Ya berusaha tadi dengan apa yang disampaikan, kita dari diri kemudian mencoba untuk berkolaborasi untuk menyelesaikan satu-satunya kegiatan ataupun pemahaman kita terhadap murid yang tadinya kita mungkin membahas terhadap murid itu ada kemampuannya seperti apa, tetapi ketika sudah mendapatkan sosial civil ini kita lebih memposisikan diri untuk menuntun dan mengembangkan potensi anak-anak. Terima kasih atas refleksinya Pak Usep. Demikian mungkin rekan-rekan sekalian, terima kasih atas waktunya untuk dapat memahami atau mendengarkan pemaparan tentang sosialisasi paradigma pendidikan Ki Hajar Dewantara untuk mengembangkan budaya positif di sekolah. Waktu dan tempat saya akan berikan lagi kepada Ibu Dede. Alhamdulillah, pemaparan yang disampaikan oleh Ibu Nurbiana begitu jelas sekali, di mana kita bisa mengambil pesan moral dari yang tadi dipaparkan ataupun dari video yang ditampilkan. Apa itu pesan moralnya? Bahwa ketika kita mengajar, ciptakan di dalam diri seorang guru yaitu dua hal, yaitu ikhlas dan disiplin. Kalau kedua itu tercipta, insya Allah kita akan bisa menampilkan dan menciptakan siswa yang sesuai dengan tadi moto, bahwa kita ciptakan siswa yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, walaupun memang dunia pendidikan mengalami beberapa paradigma, tapi tidak menjadi penghalang, karena kita yakin kalau kita memiliki ikhlas dan tanggung jawab atau ikhlas dan disiplin, insya Allah apapun yang kita lakukan akan tercipta dengan baik. Itulah mungkin hari ini pesan moral yang kita dapat dari paparan tadi, mudah-mudahan menjadi inspirasi dan menjadi penguat bagi kita selaku pendidik, bahwa dalam kehidupan kita harus tetap terdidik dan mendidik. Akhirul kalam untuk acara ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka dicicipi di dalam.